indah di matamu ya Allah. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaanmu, perlindunganmu yang sempurna buat kami dan keluarga kami. Dan Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Layakkan, suci, kuduskan kami di hadirat-Mu Tuhan. Karena dalam hadirat-Mu kami beroleh damai sejahtera. Dalam hadirat-Mu kami beroleh sukacita Tuhan. Dan itu cukup buat kami. Pribadi-Mu cukup buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua di sini dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah hati kami, pikiran kami menangkap pesan-Mu yang istimewa buat kami. Bagi kami spesial, pribadi lepas pribadi di tempat ini tiada terkecuali Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari jemaat Tuhan yang percaya dan siap mendengarkan pesan Tuhan hari ini, katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pujian yang indah. Saya rasakan ada atmosfer surgawi, atmosfer sukacita Tuhan di tempat ini. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dunia ini pasti menunggu. Dan menunggu, walaupun itu merupakan pekerjaan yang berat, kadang itu merupakan pekerjaan yang membosankan, tetapi itu akan menghasilkan karakter yang indah dalam pribadi kita, dalam diri kita. Salah satu karakter yang indah itu adalah kesabaran. Nah, kesabaran itu adalah kualitas yang harus dimiliki oleh setiap kita orang percaya, atau harus dimiliki oleh kita semua yang orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena kesabaran ini disebutkan beberapa kali dalam Alkitab kita. Pertama kali dalam definisi mengenai kasih. Itu yang pertama, kasih itu sabar. Kemudian yang kedua, kesabaran itu juga termasuk dalam salah satu buah roh yang harus dihasilkan oleh kita sebagai orang-orang percaya. Salah satu buah roh itu adalah kesabaran dan juga kasih. Dan kasih itu apa? Kasih itu sabar. Nah, kesabaran itu juga menandai kedewasaan kita sebenarnya. Makin kita dewasa, hendaknya kita itu semakin sabar. Coba kita lihat anak-anak. Mereka belum dewasa ya. Mereka kalau menginginkan sesuatu, itu inginnya saat itu juga terpenuhi. Tidak sabaran, kurang sabar. Sampai bisa menangis kalau tidak terpenuhi. Ambil contoh lagi, anak yang lebih kecil, adik bayi yang masih kecil. Nah, pada saat dia lapar, waduh, itu tidak sabar, nangisnya teriak-teriak. Bapak Ibu Saudara pernah berada di pesawat terbang atau mungkin kereta api atau mungkin di bus yang ada adik bayi yang nangis terus, lapar, minta segera dikasih susu. Nah, itu penderitaan yang luar biasa ya. Kadang kita perlu bawa earphone supaya bisa meredam suara tangisan bayi yang memang ya lumayan mengganggu Bapak Ibu Saudara. Nah, menunggu itu selain menghasilkan karakter kesabaran bagi kita, itu juga mengajarkan kita untuk sadar bahwa kita itu terbatas sebagai seorang manusia. Dan kita tidak bisa mengandalkan 100% apapun siapapun yang ada di dunia ini. Kita nggak bisa andalkan keluarga kita nggak bisa andalkan bahkan kadang diri kita sendiri. Kita nggak bisa andalkan koneksi kita, harta kita, uang kita. Tapi kita bisa mengandalkan Tuhan kita 100%. Amin. Sepenuhnya. Dan kita juga dilatih untuk menjadi lebih rendah hati sekaligus. Ya, sekaligus
menunggu itu juga mengajarkan kita untuk menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, dalam masa menunggu kita sepatutnya kita melakukan hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Sepatutnya kita lakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Tidak kurang, tidak lebih. Nah, kalau kita bisa melakukan dengan baik apa yang Tuhan kehendaki dalam masa menunggu kita dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berkemenangan. Hidup kita akan berbuah-buah lebat dengan buah-buah yang manis. Dan juga hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Istilahnya itu live life to the fullest, ya, hidup sepenuhnya. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai apa yang harus kita lakukan saat kita menunggu. 2 minggu lalu kita sudah pelajari 2 poin. Yang pertama, saat kita menunggu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, patuhi dan lakukan apa yang terakhir kali Tuhan suruh kita untuk lakukan. Kemudian yang kedua, jangan lakukan apa yang Tuhan tidak suruh kita lakukan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, saat kita menunggu apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga, jangan keluar dari tempat yang Tuhan telah tempatkan kita tanpa persetujuan Dia. Nah, kadang karena tidak sabar menunggu, kita keluar atau main pergi saja dari tempat yang sebenarnya Tuhan sudah maksudkan kita untuk berada di tempat tersebut. Dan Tuhan tidak perintahkan kita untuk keluar atau untuk pergi. Padahal ada berkat, ada pelajaran setidaknya yang Tuhan ingin kita dapatkan di tempat kita berada saat ini. Waktu saya bekerja di pusat perbelanjaan di Jakarta sebagai manajemennya, kita harus melakukan promosi-promosi untuk mendatangkan sebanyak mungkin customer, pengunjung untuk datang ke pusat perbelanjaan itu. Nah, kalau mall atau pusat perbelanjaan itu ramai, shopping center itu ramai, yang senang yaitu toko-toko yang buka di mall tersebut, toko atau restoran, ya, dapat omset yang besar. Nah, kita buat program undian berhadiah, dan hadiahnya nggak tanggung-tanggung. Waktu itu kita berikan hadiah utama berupa mobil, ya, kemudian hadiah keduanya ya mungkin handphone keluaran terbaru, atau mungkin ada paket wisata, ada hadiah-hadiah hiburan lainnya. Nah, syarat untuk mendapatkan hadiah itu, pengunjung yang berbelanja itu akan mendapatkan poin, dan kemudian dikumpulkan selama 1 periode, kurang lebih mungkin 3 bulan atau 6 bulan. Dan pada saat hari H penarikan undian itu, si customer itu harus hadir di acara pengundian tersebut dan harus menunggu pengumuman pemenangnya karena ditarik undi, ya, ditarik undi. Kita dari mall juga kita sediakan acara-acara, kita undang artis untuk nyanyi, untuk sambil menghibur sementara menunggu waktu undian berhadiah tersebut. Nah, kalau mereka tidak nunggu, kemudian nama mereka dibacakan sebagai pemenang, ya udah hangus. Jadi akan yang dapat adalah undian berikutnya, ya, diambil lagi undian lagi untuk mendapatkan pemenang yang menunggu dan hadir pada saat itu. Nah, saya punya teman, dia customer di satu shopping mall, ya, suka berbelanja juga. Dan mall ini juga mengadakan program undian seperti ini, memberikan hadiah mobil, kemudian handphone dan sebagainya. Dan pada saat pengundian dia sudah hadir di tempat itu untuk menunggu. Nah, tapi entah kenapa pada saat itu karena temannya sudah datang menjemput untuk diajak pergi makan atau bagaimana, dia tinggalkan tempat menunggu itu. Dia tinggalkan acara undian itu. Tahu-taunya Bapak Ibu Saudara, pada saat sudah jalan, ya, ada teman lainnya yang nelpon yang kebetulan hadir di pengundian itu. Nama kamu dipanggil loh. Dan dia mendapatkan undian berupa handphone terbaru pada saat itu. Harganya sekitar 20 jutaan Bapak Ibu Saudara.
Saya rasa itu adalah salah satu penyesalan terbesar dalam hidupnya. Harusnya dia menunggu, tapi dia pergi. Hilanglah berkat handphone tersebut. Ya, saya sebagai teman memberikan penghiburan ya Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, ya mungkin nanti Tuhan akan sediakan handphone yang lebih bagus lagi buat kamu. Ya standar lah ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya kasih hiburan juga, ya mungkin ada orang yang lebih membutuhkan handphone itu buat dia, yang lebih BU. Ya, jadi kamu nggak dapat, tapi yang dapat adalah orang yang membutuhkan handphone itu. Mungkin dia perlu handphone itu untuk dikirimkan ke orang tuanya di kampung sehingga mereka bisa berkomunikasi. Atau mungkin dia bisa jual handphone itu untuk memenuhi kebutuhan dia yang mungkin dia lagi butuh. Tapi saya nggak tahu hiburan ini berhasil atau tidak. Yang pasti dia cemberut Bapak Ibu Saudara sepanjang hari itu. Nah, mungkin 1 minggu ke depannya, mungkin 1 bulan ke depannya. Nah, kadang kita pergi secara prematur dari tempat yang Tuhan sudah tempatkan kita. Belum saatnya kita pergi, tapi kita pergi saja. Hilanglah berkat atau pelajaran yang Tuhan sebenarnya telah sediakan buat kita. Nah, kadang ada juga ya kita melakukan hal lain yang tidak Tuhan suruh atau kehendaki semasa menunggu kita itu, karena kita melihat orang lain melakukannya, atau karena orang lain menyuruh kita untuk melakukannya, dan kita tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Atau dengan pemikiran kita sendiri kita berpikir bahwa kita bisa mempercepat proses menunggu itu, kita keluar dari jalur Tuhan, ya karena kita frustrasi, kita desperate, kita tidak sabar. Ya, hati-hati, dalam proses menunggu itu banyak godaan, ya seperti yang saya katakan 2 minggu yang lalu. Nah, keadaan membuat kita semakin tertekan ketika kita melihat orang lain yang mungkin menunggu hal yang sama seperti yang kita tunggu, tapi orang tersebut ternyata sudah dapat apa yang dia tunggu, sementara kita belum. Ya, Tuhan sudah jawab doanya, Tuhan sudah memberikan dia pelayanan yang baik, Tuhan sudah memberikan dia pasangan hidup, Tuhan sudah memberkati usahanya, sudah memberkati karirnya dengan begitu dahsyat. Terus pasangan yang nikahnya bareng-bareng kita, mereka sudah dikaruniakan anak, sementara kita satu aja belum. Ya, kita jadi panik, kita jadi senewan. Nah, jangan pernah kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tuhan ingatkan hari ini, jangan pernah kita bandingkan hidup kita dengan orang lain. Walaupun kelihatannya kondisinya sama. Bahkan dalam kasus menunggu yang sama, kita tidak bisa bandingkan. Kenapa dia lebih cepat, kenapa saya nunggunya lebih lama. Bahkan kita merasa semestinya kita yang duluan keluar dari waktu penantian kita itu yang panjang itu. Tapi kok dia yang duluan ya? Nah, Tuhan ingatkan, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena yang pertama, kita masing-masing di sini, kita masing-masing spesial, khusus, dan istimewa di tangan Tuhan. Kemudian yang kedua, kenapa kita nggak boleh banding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Karena setiap orang itu memiliki jalan hidup yang berbeda-beda. Setiap orang itu memiliki cerita hidupnya masing-masing, berbeda-beda. Kalau kita lihat industri film atau industri buku cerita, novel, itu tidak akan pernah mati ya. Kenapa? Karena selalu saja ada cerita, ada kisah yang bisa diceritakan di film tersebut atau di buku atau di novel itu. Di ruangan ini saja, kalau kita buatkan filmnya Bapak Ibu Saudara, mungkin ada sekitar 50-60 judul film yang berbeda-beda. Masing-masing dari kita punya kisah sendiri. Masing-masing dari kita itu punya cerita sendiri, punya biografinya sendiri, punya filmnya sendiri. Nah, terus yang ketiga, kenapa kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Karena kita masing-masing hidup dalam zona waktu. Kita memiliki zona waktu yang berbeda. Ya.
Jadi pertama tadi, kita spesial, istimewa di mata Tuhan. Kemudian kita punya jalan hidup yang berbeda-beda, kita punya cerita yang berbeda-beda. Ya, kemudian yang ketiga, kita punya zona waktu yang berbeda. Jangan membandingkan waktunya kita dengan waktu orang lain. Dia baru umur 50 tahun, dia sudah punya cucu. Sementara saya sudah umur 70 tahun, menantu saja belum punya. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin ingat kisah sukses seorang pemilik franchise ayam goreng ternama yang fotonya gambar orang tua, kakek tua. Nah, dia itu baru berhasil memfranchise-kan bisnisnya itu pada saat dia berumur 65 tahun. Nah, sebelumnya di masa menunggu itu dia gagal berkali-kali. Gagalnya tercatat 1000 kali. Ya. Nah, gagal 1000 kali itu ada di masa penantian dia. Tapi dia tidak putus asa. Sampai di usia senja dia berhasil menjadi pemilik restoran terkemuka di seluruh dunia. Ada di mana-mana restoran itu. Lalu ada juga seseorang yang sudah menjadi CEO. CEO itu adalah pimpinan tertinggi dari suatu perusahaan, semacam presiden direktur. Ada seseorang yang sudah menjadi CEO perusahaan ternama di usia 20 tahun lebih. Nah, sementara ada juga yang baru mencapai puncak karirnya pada saat usia 50 tahun. Perbedaan yang sangat signifikan. Yang satu 20-an aja udah jadi presiden direktur, yang satu harus nunggu sampai usia dia 50 tahun lebih. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang CEO pada saat usia 20-an tahun itu, pada saat dia usia 40-an meninggal. Tapi sementara yang CEO yang baru bisa mencapai puncak karirnya, presiden direktur di usia 50 tahun lebih, itu menikmati hidupnya sampai usia 95 tahun. Ini contoh bahwa setiap orang itu punya zona waktu yang berbeda-beda. Jangan banding-bandingkan, jangan iri hati. Nah, saat ini pun kita dengan saudara-saudara kita di Amerika atau di Eropa sana itu juga punya zona waktu yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Saat ini di sini kita sudah jam makan siang ya. Di sana mereka tengah tidur lelap ya. Di sana masih malam. Atau ada juga yang mereka baru bangun tidur, udah pagi ya, baru pagi ya, jam 6, jam 7, dan mereka baru siap-siap mau sarapan dan pergi bekerja. Sementara di sini zona waktu kita sudah masuk jam makan siang. Itu perbedaan zona waktu kita dengan sesama kita. Begitu juga waktu kita dengan waktu Tuhan itu berbeda, Bapak Ibu Saudara. Bagi waktunya kita, Tuhan mungkin terlambat. Ya. Saat menunggu, ini Tuhan terlambat gak sih? Ini sudah mepet ini. Tapi dalam perspektif Tuhan tepat waktu. Tuhan tepat waktu. Makanya Alkitab katakan, segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, kadang kita dengan pikiran sendiri ya, kita merasa bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan, dan ada hal yang kita lakukan itu baik adanya, tanpa seizin Tuhan untuk kita lakukan. Nah, kita berpikir kita perlu lakukan sesuatu. Nah, terkadang hal tersulit yang bisa kita lakukan adalah tidak melakukan apa-apa. Padahal mungkin itu yang Tuhan inginkan. Duduk diam saja dalam hadirat-Ku. Tapi terkadang itu hal yang sulit untuk kita lakukan. Saat kita tidak melakukan apa-apa itu sulit loh, Bapak Ibu Saudara. Duduk diam 15 menit aja sudah gak tahan. Terutama ini bagi orang yang hidupnya begitu aktif ya, yang satset, yang gerakan cepat ya, yang aktif. Tidak bisa diam
ya. Jadi kalau tidak melakukan apa-apa, rasanya tangan ini gatal. Rasanya ada yang kurang. Rasanya kok tidak produktif ya. Padahal dalam menunggu itu, walaupun kita menunggu dalam posisi duduk diam ya, itu ada berkat yang seringkali tidak kita sadari atau ketahui. Yang mungkin kita saat ini belum tahu betul apa sebenarnya maksud Tuhan dari kita harus menunggu ini. Ya. Menunggu itu tidak nyaman, tidak enak, membosankan. Ambil contoh, ya. Bulani sempat cerita ke saya waktu itu, kunci pintu ketinggalan, jadi harus nunggu di depan rumah. Saya juga pernah ngalamin Bapak Ibu Saudara. Saya sama teman saya dari apartemen turun ke bawah, parkir apartemen kan di bawah di basement. Teman saya kelupaan bawa kunci mobilnya. Ya udah, saya tunggu di parkiran. Bapak Ibu tahu, parkiran itu basement ya. Panas, pengap, gelap. Sementara teman saya harus naik lift ya, nunggu lift lagi ke unitnya untuk ambil kunci mobil itu. Keringatan kita menunggu ya, panas, keringatan, nggak enak. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, walaupun panas, kita sampai berkeringat tubuh kita ini, sebenarnya itu berkat loh. Karena apa? Kita berkeringat itu untuk mengeluarkan toksin atau racun-racun dalam tubuh kita. Dan setelah kita keringatan, kita mandinya kok rasanya lebih segar, dan setelah itu tubuh kita akan lebih fresh. Walaupun kita harus menderita ya selama mungkin 15 menit, 30 menit menunggu dalam kepanasan. Jadi bahkan saat menunggu yang tidak enak pun ada hal yang kita bisa dapatkan, ada pelajaran yang kita bisa dapatkan. Keringatan itu juga bagus. Pusat kebugaran mereka sediakan ruangan sauna, ruangan steam. Untuk apa? Untuk memaksa tubuh kita berkeringat. Karena zaman ini kita hidup di ruangan yang ber-AC ya, di tempat yang enak, yang adem ya. Tubuh kita juga jarang berkeringat. Nah, itu. Jadi selalu ada berkat saat kita menunggu itu. Lalu kita juga jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita masing-masing punya sidik jari yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Dan kita masing-masing punya DNA yang berbeda, DNA yang berbeda-beda. Kita masing-masing di sini spesial dan istimewa di mata Tuhan. Kita istimewa dalam genggaman kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan pegang tangan kita dalam masa-masa hidup kita, termasuk dalam masa menunggu kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara kita nyanyikan satu lagu. Kita semua istimewa di hadapan Tuhan kita. Karena kita dibentuk sendiri oleh Tuhan di rahim ibu kita. Di matamu, aku istimewa. Yang tulus, ku rindu hidup kudus dalam segala perkara, menyenangkanmu Bapa. Katakan kau segalanya. Kau segalanya bagiku, Engkau
membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita istimewa, karena kita punya zona waktu yang berbeda, karena kita punya biografi jalan hidup yang berbeda. Nah, saat menunggu, apa lagi yang harus kita lakukan? Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, bertumbuhlah dan jadilah kuat. Lukas 1 ayat 80. Ini kisah mengenai Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 80 dikatakan, saya bacakan, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, Yohanes Pembaptis pun menunggu sampai Tuhan memakai dia untuk bangsa Israel. Nah, selama menunggu dia tidak pasif. Dikatakan dia makin kuat rohnya. Orang yang semakin kuat rohnya itu apa yang dia lakukan? Nempel sama Tuhan, nempel sama Roh Kudus. Jangan malas saat kita menunggu. Bertumbuhlah dan jadilah kuat. Nah, dalam proses itu Tuhan akan bekerja, Bapak Ibu Saudara. Dia bekerja bersama-sama dengan kita, membangun dan mengembangkan diri kita. Saat menunggu, kita kembangkan talenta kita. Kita kembangkan kebiasaan baik kita. Kita kembangkan kesucian dan kekudusan kita. Kita kembangkan lagi, kita tingkatkan lagi disiplin dan keterampilan kita. Yesus sendiri pun menunggu. Sebelum masuk dalam pelayanan saat dia berusia 30 tahun, masa-masa sebelumnya adalah juga masa menunggu bagi Tuhan Yesus. Di mana? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah dia ke India? No. Yang Tuhan Yesus lakukan selama masa itu adalah Yesus belajar. Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, kalau makin bertambah hikmatnya, artinya apa? Gak bisa lain, gak bisa bukan belajar. Kita supaya bertambah hikmatnya, kita supaya tahu lebih banyak kebenaran, yang kita lakukan adalah belajar. Nah, jangan buang waktu kita saat kita menunggu. Layani Tuhan. Layani Tuhan. Apa bahasa Inggrisnya menunggu, Bapak Ibu Saudara? Bahasa Inggris menunggu itu adalah wait, ya. Wait. Nah, kemudian ada satu kata waiter. Waiter. Waiter itu apa? Waiter itu adalah pelayan, ya, pelayan restoran. Waiter. Nah, apa yang dilakukan waiter? Apa tugasnya waiter? Mereka tidak duduk diam, tapi melayani. Melayani customer, melayani pelanggan. Jadi menunggu itu bukan hanya sekedar kita melalui waktu saja, menghabiskan waktu saja. Tapi dalam menunggu itu kita melakukan apa yang waiter tadi lakukan. Bukan kebetulan menunggu itu dalam bahasa Inggris katanya wait, ya, wait, kemudian waiter, dan waiter lakukan adalah melayani. Nah, kita semua pasti sudah tahu, melayani itu bukan artinya semata-mata melayani di gereja, ya, menjadi WL, menjadi pendeta, menjadi pengkhotbah, ya, atau menjadi singer. Tapi pelayanan kita adalah pada saat rutinitas kita sehari-hari. Ibu rumah tangga, ya, dia melayani anaknya, melayani suaminya, melayani keluarganya. Yang bekerja di kantor, ya pasti Tuhan tempatkan dia di kantor itu untuk melayani bosnya, melayani kolega-koleganya, melayani anak buahnya juga. Yang buka usaha, artinya Tuhan ingin dia melayani customer-customernya, melayani supplier-suppliernya, melayani karyawan-karyawannya. Yang sedang kuliah atau sekolah, Tuhan tempatkan kita di sekolah atau saat kuliah itu juga untuk melayani.
melayani guru kita, melayani teman-teman kita. Nah, ada juga yang sudah lanjut usia, sebenarnya Tuhan juga beri kesempatan untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Yang sudah kakek dan nenek ya di masa-masa tuanya. Nanti saya akan kasih satu kisah mengenai pelayanan yang dilakukan oleh seorang nenek. Nah, ketika kita memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang Tuhan telah berikan buat kita, dalam karir kita, dalam bisnis kita, itu pun termasuk pelayanan. Nah, kita semua di sini punya yang namanya garis depan. Nah, garis depan itu apa, Bapak Ibu Saudara? Garis depan itu adalah tempat atau situasi di mana Tuhan tempatkan kita agar supaya kita bisa menjadi saluran berkatnya bagi orang-orang atau sesama kita yang ada di garis depan kita itu. Ingat, kita semua di sini punya yang namanya garis depan. Bukan kebetulan Tuhan tempatkan kita di garis depan itu. Nah, seorang nenek ketika dia mendengar mengenai garis depan yang Tuhan percayakan bagi setiap orang percaya, nenek ini sempat bingung. Dia bertanya kepada hamba Tuhan yang menyampaikan khotbah mengenai garis depan itu. Pak, bagaimana saya yang sekarang sudah tua, sudah pensiun, yang tiap hari hanya tinggal di rumah saja, bagaimana mungkin saya bisa memiliki garis depan di mana saya bisa melayani? Rutinitas yang nenek ini lakukan ya sekedar merawat rumahnya, merawat tanamannya, merawat suaminya, ya. Dan juga paling pergi ke gereja ya, seminggu sekali. Dan terkadang dia bertemu dengan cucunya. Dan cucunya ini bertemu dengan neneknya pada saat cucunya ini berkunjung ke rumah nenek ini. Nah, tapi itu pun hanya sekedar sekali seminggu atau 2 minggu satu kali cucu itu berkunjung. Nah, lalu hamba Tuhan ini bertanya kepada nenek ini, apa yang biasa nenek lakukan pada saat cucu nenek datang berkunjung ke rumah nenek? Nah, nenek itu katakan, oh, waktu cucu saya datang, saya buatkan kue kesukaan cucu saya. Kami akan minum teh bersama-sama sambil menikmati kue-kue itu. Lalu apa lagi? Tanya hamba Tuhan itu. Lalu nenek itu menjawab, ya lalu kami mengobrol. Saya ceritakan tentang dia, tentang macam-macam, tentang kegiatan saya, tentang bunga mawar saya yang kena hama, ya. Dan cucu itu mendengarkan cerita nenek itu dengan semangat. Nah, nenek itu juga bercerita kepada cucunya mengenai khotbah yang dia dengar pada hari Minggu di gereja. Nah, perlu tahu cucunya ini berusia 23 tahun. Bapak Ibu Saudara, ini kisah diambil dari negara barat, dan kita tahu di negara barat mungkin sudah bisa dikatakan sudah kehilangan generasi. Anak usia 23 tahun itu mungkin sudah tidak percaya Tuhan, Bapak Saudara. Tragis memang. Nah, nenek ini saat cucunya berkunjung, dia bercerita tentang Tuhan kepada cucunya. Cucunya bukan orang Kristen, karena kehilangan generasi itu, ya. Mungkin anak dari nenek ini sudah jarang ke gereja, kemudian lahir cucunya apalagi, ya. Ke gereja mungkin hanya Natal atau Paskah. Maka tidak sedikit Bapak Ibu Saudara di luar sana itu anak-anak usia itu sudah menganut ateisme. Mereka tidak percaya Tuhan. Nah, nenek ini punya garis depan, walaupun dia hanya tinggal di rumah, Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia udah pensiun, sudah tua, tapi dia tetap punya garis depan yang Tuhan percayakan ke dia. Garis depannya adalah bersama cucunya itu. Walaupun hanya seminggu sekali, walaupun hanya 2 minggu satu kali, itu garis depannya. Nenek ini bercerita tentang
Tuhan, tentang kasih Tuhan pada cucunya. Nah, hal ini tidak disadari oleh nenek itu bahwa sebenarnya dia sudah menanamkan nilai-nilai ketuhanan kepada cucunya ini. Itulah garis depannya. Jadi Tuhan tetap bisa pakai kita. Siapapun kita, berapapun umur kita, apapun keterbatasan yang kita miliki, Tuhan tetap bisa pakai kita untuk kemuliaannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Berapapun usia kita, apapun keterbatasan diri kita, Tuhan tetap bisa pakai kita dengan dahsyat. Karena apa? Dia dahsyat. Kuasanya yang memampukan kita untuk melayani dalam masa kita menunggu. Ingat, menunggu itu waiter, pelayan. Kita lakukan apa yang dilakukan pelayan lakukan, yaitu melayani. Kita mungkin harus berdoa, Tuhan, pakai aku sebebas-bebasnya. Pakai aku sekehendak-Mu Tuhan. Seperti lagu tadi, suka-suka-Mu Tuhan. Hidup ini udah milik Engkau. Harta benda kami juga milik Engkau. Rumah kami, mobil kami, bahkan pakaian ini dari Engkau Tuhan. Suka-suka-Mu, pakai saja. Pakai saja. Ini menjadi doa kita di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, kemudian yang kelima, apa yang harus kita lakukan pada saat kita menunggu? Yang kelima, kita bangun hubungan dengan Allah. Kita bangun hubungan dengan Roh Kudus selama kita menunggu. Bersahabatlah dengan Roh Kudus. Ada kisah mengenai Simeon di Lukas pasal 2. Saya bacakan dengan cepat saja. Dia menerima janji bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Yesus. Sambil menantikan janji itu, ia terus bangun hubungan dengan Roh Kudus. Sehingga tibalah hari penggenapan janji itu dan ia bertemu dengan Yesus di bait Allah. Nah, Simeon ini juga usianya juga sudah tidak muda, Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan pada saat dia menanti-nantikan, menunggu Mesias, dia bangun hubungan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Teruslah bangun hubungan dengan Allah kita, dengan Roh Kudus. Roh Allah sendiri yang selalu beserta kita. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Roh Kudus? Sadari kehadiran Dia dalam hidup kita. Sadari kehadirannya dalam hidup kita setiap hari, setiap waktu. Nah, kalau kita sadar, apa yang kita lakukan? Bicara kepada Dia. Bicara kepada Dia. Nah, inilah yang dinamakan doa spontan, ya, spontaneous prayer, di mana Gembala sidang kita juga ajarkan kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan 24 jam. Nah, saat kita sadar bahwa Roh Kudus beserta kita, bahwa Roh Allah beserta kita, maka kita akan terus berkomunikasi dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Saat kita lagi sibuk bekerja, ambil waktu mungkin setengah menit, apa 15 detik, katakan padanya, Tuhan, aku mencintaimu. Tuhan, tolong aku. Tuhan, terima kasih ya untuk bantuannya. Ya, bangun hubungan dengan Tuhan kita. Sadari bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa bersama-sama dengan kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Nah, ketika memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, Musa meminta Tuhan untuk menuntun, membimbing, dan menyertai langkahnya. Musa pada saat dipakai oleh Tuhan, dia katakan pada Tuhan, saya nggak mampu. Kalau Tuhan tidak beserta, dia nggak bisa berjalan. Nah, kita pun harus senantiasa berjalan bersama Tuhan.
Mungkin kita sudah terbiasa dengan pekerjaan kita yang sudah repetisi ya, pengulangan. Di kantor udah tahu lah cara menghadapi klien, cara menghadapi customer. Kita di bisnis juga udah tahu, sudah ini. Sehingga kita kadang lupa minta petunjuk Tuhan. Kita lupa bicara pada pribadinya. Nah, saat itulah kita akan terjebak mengandalkan diri kita sendiri. Nah, mungkin Tuhan kadang izinkan ada masalah dalam pekerjaan kita, ada masalah dalam bisnis kita. Dan itu tanda Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin kita berkonsultasi lagi dengan Dia, bicara lagi dengan Dia, mendekat lagi kepada Dia. Jangan terbiasa dengan kebiasaan karena kita sudah pakem, kita sudah hafal pekerjaan kita. Nah, tanpa campur tangan Tuhan, Musa itu mustahil untuk melakukan. Ya, penuh keterbatasan. Musa ini walaupun dia adalah nabi besar, dia penuh keterbatasan juga. Jadi dia katakan, jika engkau tidak berjalan bersamaku Tuhan, aku tidak mau berjalan. Nah, ini contoh orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah, semakin kita berjalan dengan Tuhan, maka kita pun akan semakin mendapat kekuatan dari Tuhan kita. Nah, ada 3 poin yang dapat kita pelajari dari bagian ini. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan, berjalan, membangun hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu memberikan jaminan. Tuhan berikan keselamatan, perlindungan, dan berkat. Itu disediakan buat kita yang percaya, yang mau berjalan bersama-sama dengan Dia. Kemudian yang kedua, Tuhan berikan kemenangan. Kita bisa khawatir atau cemas, tetapi Tuhan akan menolong kita. Seperti halnya, Tuhan ingatkan di sini, seperti halnya Tuhan sudah pernah menolong kita di waktu-waktu yang lalu, maka Dia pun akan melakukannya lagi, sekarang dan ke depannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita selalu membutuhkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan memberikan ketenangan juga. Tuhan memberikan kita ketenangan juga, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, wah, damai sejahtera itu begitu indah. Damai sejahtera itu begitu indah, ketenangan itu begitu indah. Apalagi yang kita cari dalam hidup ini? Ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, jangan kita jauh dari Tuhan. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, maka biasanya kita akan hidup dalam ketidaktenangan. Nah, hanya diam dalam hadiratnya itu kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Kita akan dapatkan yang namanya keteduhan. Orang yang hidup dalam kebenaran pasti tenang hidupnya. Ya, maka dari itu kita harus hidup dalam kebenaran. Kenapa? Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Orang yang masih terikat itu artinya masih ada kebenaran yang dia belum ketahui. Orang yang masih terikat dengan apapun, artinya masih ada kebenaran yang dia belum ketahui. Kenapa? Karena Tuhan Yesus katakan, engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Veritas post liberale, itu adalah bahasa Latin untuk kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Akan memerdekakan kamu dari keterikatan kamu, apapun itu. Maka saat menunggu, belajarlah kebenaran sebanyak mungkin. Karena kebenaran itu yang akan membebaskan kita, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Nah, orang yang hidup dalam kebenaran pasti tenang hidupnya. Orang yang hidup dalam kebenaran pasti bebas dari rasa khawatir. Orang yang hidup dalam kebenaran pasti bebas dari rasa takut. Amin. Saya undang WL dan Singer maju bersama-sama dengan kita. Kita akan lanjutkan lagi sesi mengenai menunggu ini di 2 minggu ke depan, Bapak Ibu Saudara. Hal apa lagi yang harus kita lakukan selama menunggu? Sebagai penutup, saya akan sampaikan
quote dari seorang tokoh reformator, Martin Luther. Martin Luther katakan, saya tidak selalu tahu kemana Tuhan akan memimpin, tetapi yang pasti saya tahu siapakah Tuhan yang memandu saya itu. Saya ulangi, saya tidak selalu tahu kemana Tuhan akan memimpin, tetapi yang pasti saya tahu adalah siapa yang memimpin saya itu. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, pimpin kami dalam hidup kami. Kami tidak selalu tahu kemana Tuhan akan memimpin. Kami tidak tahu. Kadang kami tidak tahu apakah saat ini sudah saatnya kami keluar dari tempat kami atau kami tetap stay. Kami butuh tuntunanmu. Kami ingin selalu bersama-sama dengan Engkau. Kami ingin selalu berada dalam hadirat-Mu, karena hadirat-Mu yang memerdekakan kami, hadirat-Mu yang menenangkan kami, hadirat-Mu yang memberi damai sejahtera buat kami, Tuhan. Dan sembari menunggu, kami ingin melayani Engkau, Tuhan. Melayani Engkau, melayani sesama kami. Yes, Lord. Kami rindu untuk selalu ada di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, menghayati kekudusan-Mu. Ku gentar dan hidup tidak bercela, agar layak tinggal di dalam-Mu. Menjaga perasaan Bapa, pelayanan yang sesungguhnya. Setiap langkah dalam hidupku sesuai pikiran perasaan-Mu. Katakan dari hati kita. Ku mengasihi-Mu, Yesus. Ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang kurindukan. Amin, amin. Hadirat-Mu bersama kami saat ini, Tuhan. Kami merasakan urapan-Mu, pribadi-Mu, kehadiran-Mu sungguh memuaskan kami, sungguh memberi sukacita buat kami, sungguh membuat kami damai, Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu, dengan kepekaan akan Engkau, ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami menghormati-Mu, kami merindukan-Mu. Yes Lord, yes Lord. Katakan lagi bersama-sama. Ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Satu-satunya harta milikku,
Saudara, kami boleh berada dalam hadirat-Mu, dalam hidup kami, dalam hari-hari kami. Itu surga buat kami. Sampai kami tiba waktu kami datang kepadamu, memandang wajah-Mu Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ku mengasihi-Mu, ku menghormati-Mu. Engkau satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan. Biar musik saja kita berdoa kepada saudara. Dalam keheningan, ketenangan, keteduhan, dalam hadirat-Nya, sampaikan Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan kita, Allah Bapa kita. Apa saja? Apa yang jadi kerisauan engkau? Apa yang jadi kegundahan engkau? Apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau takutkan? Sampaikan padaku, kata Tuhan. Yes, Lord. Yes, Lord. Kami sampaikan isi hati kami masing-masing kepada Engkau, Tuhan. Pergumulan kami, kesesakan kami, atau sukacita kami, rasa syukur kami atas pemeliharaan-Mu, atas pertolongan-Mu, atas berkat-berkat-Mu. Engkau harta kami yang terbesar. Kami boleh kehilangan apapun di muka bumi ini, tapi kami tetap punya harta terbesar kami, pribadi Engkau, yang selalu kami rindukan, yang selalu kami kasihi, cintai. Yes, Lord. Satu-satunya harta milikku, berharga di hidupku. Kau yang ku rindukan, Kau yang ku nantikan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan. Bila ku boleh datang memandang wajah-Mu Tuhan. Bila kami boleh datang, kerinduan kami berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Lihat kerinduan kami, lihat kebutuhan kami Tuhan. Lihat cinta kasih kami kepada Engkau. Walaupun kami terbatas Tuhan, kami percaya
Engkau yang tiada terbatas ada buat kami. Kami yang mungkin dalam penantian dan kami bingung apa yang harus kami lakukan, Engkau beri petunjuk, Engkau beri kepekaan buat kami. Kami domba-domba-Mu yang bisa mendengar suara gembala, gembala kami yang agung. Pakai kami untuk melayani Engkau di tempat manapun Engkau tempatkan kami, di garis-garis depan kami. Kami boleh terbatas, tapi Engkau tiada terbatas. Engkau akan pakai kami lebih lagi untuk melayani Engkau dan melayani sesama kami. Dan kami mau terus jaga hubungan kami dengan Engkau, membangun hubungan 24 jam dengan Engkau, menyadari kehadiran Roh Kudus yang begitu manis dalam hidup kami. Dan kami mau berbincang-bincang dengan Engkau sepanjang hari kami. Kami mau terus teduh, memiliki ketenangan, memiliki damai sejahtera yang melebihi segala akal. Dan hanya dalam hadirat-Mu kami mungkin memiliki itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Berkati jemaat-Mu, perlindungan-Mu sempurna buat kami. Lindungi kami, lindungi keluarga besar kami, lindungi teman-teman sahabat kami semuanya. Terima kasih kita semua yang telah memperoleh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari saya undang Pak Hasan untuk pimpin doa berkat.